Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin Mandirian Region 1 Sumatera 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita. Dan kita sama-sama tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah, bulan yang sama-sama kita nantikan kedatangannya. Seperti biasa, sebenarnya teman-teman di Bapakis sudah mempersiapkan acara-acara termasuk pengajian rutin yang biasa kita laksanakan. Namun, dengan kondisi negara, bangsa yang kita cintai sedang dalam kondisi darurat, di mana wabah virus COVID-19 sedang merebak di negara kita, maka rencana pengajian yang sudah kita susun 2 bulan lalu, dengan ini saya sampaikan, terpaksa kita tidak bisa jalankan dengan alasan karena kita tidak bisa berkumpul bersama secara langsung. Namun demikian teman-teman kaum muslimin Region 1 Sumatera 1, ibadah tetap kita jalankan, tidak ada alasan untuk mengurangi ibadah kita di bulan suci Ramadan, tidak ada halangan bagi kita untuk tetap kita menimba ilmu agama sebanyak mungkin melalui pengajian-pengajian yang akan kita jalankan. Dalam bulan Ramadan ini, kita telah menyusun pengajian-pengajian dengan ustadz-ustadz yang sudah kita pilih secara online. Untuk itu, saya mengajak seluruh saudara-saudara kaum muslimin Mandirian Region 1 Sumatera 1, marilah kita sama-sama menyimak pengajian secara online yang kita siapkan untuk teman-teman di Region 1 Sumatera 1. Semoga dengan upaya ini ibadah kita semakin meningkat, amal kita semakin meningkat, dan terlebih lagi kita mendapat ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun di akhirat nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak, kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hitungan hari kita akan berada di pangkal suci Ramadan. Dalam hidup ini ada 5 panggilan yang harus kita sahuti sesuai dengan standar keimanan kita menyahuti panggilan itu. Panggilan yang pertama, panggilan harian, azan. Dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah Hasan Salim Al-Kaf, azan menurut bahasa artinya al-i'lam, pengumuman, pemberitahuan. Azan menurut terminologi istilah yaitu pemberitahuan masuknya waktu dengan zikir-zikir yang ditentukan oleh syariat. Ketika kita menjadi seorang tukang azan, ada yang harus kita cermati. Ada hadis Nabi yang kita temukan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Ibrahim Al-Bajuri, Allahumma arsidil a'immah waqfir lil muazzinin. Kasih petunjuk iman, ampunkan dosa tukang azan. Kenapa Nabi berdoa seperti itu?
Imam itu dalam ilmu fikih disebut dengan doman, penjamin. Karena iman adalah menjamin kesempurnaan solat itu. Sedangkan muazin disebut dengan mu'taman atau yang mengawasi, atau dapat juga disebutkan di tulang punggungnya lah waktu keberhasilan solat itu sah atau tidaknya. Maka di dalam doa itu disebut Nabi, berikan petunjuk iman dan ampunkan dosa tukang azan. Kenapa doa Nabi seperti itu? Karena dosa tukang azan yang paling besar itu dia mengumandangkan azan sebelum masuknya waktu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada perdebatan dalam dunia fikih, ulama berbeda pendapat mana lebih afdol, menjadi seorang muazin atau menjadi seorang imam. Dalam pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, lebih afdol menjadi seorang tukang azan. Dalilnya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang terbaik kecuali mengajak orang berbuat baik. Kemudian dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i, lebih afdol menjadi seorang imam karena dalilnya Nabi melakukan itu. Di atas perbedaan pendapat para ulama fikih itu, kita orang yang beriman sahutilah panggilan tukang azan. Dalam wabah yang seperti ini, dalam beberapa tempat di Indonesia ini, azan itu tidak hanya dikumandangkan, tapi tidak dihadiri dalam kondisi dan keadaan. Maka kita di Sumatera Utaranya, khususnya kota Medan ini, alhamdulillah belum ada yang seperti itu. Maka kita wajib meyakini semua musibah ini datangnya dari Allah. Tapi sebagai safety, maka kita wajib mengikut anjuran Majelis Ulama Indonesia yang disebarkan di media sosial. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa adab kita saat mendengar azan dikumandangkan? Siapa yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan tukang azan, kata Nabi, dakhalal jannah, dia layak masuk surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, panggilan mingguan Jumat. Panggilan mingguan Jumat. Maka hari Jumat ini harus kita sahuti dengan standar kemampuan kita untuk menyahutinya. Datanglah. Datanglah di mana panggilan itu dikumandangkan. Kenapa mesti kita mendatangi Jumat itu? Yang pertama, Jumat itu kata Nabi, dalam Ittihafus Sadatil Muttaqin disebutkan Syarah Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, man salimatil Jum'ah salimatil ayyam. Siapa yang selamat di hari Jumat ini, maksudnya selamat dari melakukan kemaksiatan. Matanya tidak maksiat, hidungnya tidak maksiat, mulutnya tidak maksiat, dua telinganya tidak melakukan kesalahan, tangannya tidak melakukan dosa, langkah kakinya tidak berjalan ke tempat yang dimurkai Allah. Salimatil ayyam, kata Nabi, maka dia selamat sampai Jumat yang akan datang. Artinya selamat dari musibah. Perbanyak doa di hari Jumat ini, karena salah satu tempat yang mustajab ketika ingin berdoa di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, panggilan bulanan yang disebut dengan Ramadan. Seorang guru besar dari Fakultas Usuluddin Al-Azhar Kairo, Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud mengatakan, Ramadan berakar dari kata Romado, artinya membakar. Babilonia salah satu negara Jazirah Arab yang iklimnya sangat dominan dengan panas. Karena negara tersebut menggunakan perhitungan menggabung kalender bulan dan matahari, yang dalam istilah kita sebut dengan istilah lunisolar kalender. Maka dampaknya di negara itu, setiap bulan ke-9 panas. Batu, tanah, kayu, semuanya menjadi panas. Nah, hari-hari yang dilalui dalam kondisi panas itu, maka disebutlah namanya dengan Ramadan. Nah, ketika Islam telah mengembangkan kalender berbasis Komariah, perhitungan tahun dengan mengukur perputaran bulan, ternyata positif. Sebab dalam kalender Komariah 11 hari lebih cepat daripada kalender Masehi. Maka ada rotasi perputaran. Maka tidak lagi setiap bulan ke-9 itu ditemukan panas. Maka yang tadinya panas itu diartikan secara fisik, tanah, batu, pasir, berubah menjadi makna metaforik atau kiasan. Kebetulan di bulan Ramadan ini orang Islam berpuasa.
Profesor Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam sebuah tafsirnya, maka diharapkan seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini mampu membakar dosa-dosa pelakunya di masa lalu. Karena target Ramadan itu la'allakum tattaqun, memproduksi manusia takwa, yang ciri-ciri takwa itu roja'a kayaumin waladatuhu ummu, dapat memproduksi manusia yang fitrah seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Maka Nabi mengingatkan kita, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman labisal jadid. Bukanlah id itu baju baru, sesungguhnya id itu adalah amal baru. Apa ciri-ciri orang amalnya baru? Di antaranya adalah peduli sesama. Ketika Nabi melewati seorang anak saat menuju Khatib Idul Fitri, dia lihat seorang anak menangis. Wahai Ananda, kenapa kau tidak bergembira? Kenapa kau menangis? Kenapa kau sedih? Kenapa kau tidak bergembira dengan teman-temanmu yang lain? Kata si anak, bagaimana aku ingin bergembira Tuhan, ketika kulihat teman-temanku memakai pakaian yang cantik. Terbayang aku saat ayah masih berada di sisiku. Bagaimana tidak iba hatiku Tuhan, ketika kulihat kawan-kawanku memakan makanan yang nikmat cita rasanya. Terbayang aku saat ayah masih berada di sisiku. Mana ayahmu? Kata Nabi. Ayahku sudah mati di medan tempur. Ibuku sudah nikah lagi. Rumah tempat aku bernaung dari hujan dan panas mereka ambil. Baju yang aku pakai hanya satu seumur hidup. Ini yang membuat aku susah berkomunikasi dengan Tuhanku. Terkadang demi mengisi sejengkal perut, ku korek-korek bekas makanan orang lain agar aku mampu bertahan hidup. Mendengar jawaban si anak, Nabi menangis. Dia bawa anak itu ke rumahnya, dia kasih baju, dia mandikan. Maka turunlah sebuah ayat ke dunia ini. Dalam Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul As-Suyuti, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kau ya Muhammad siapa sebenarnya pendusta-pendusta agama Allah itu? Padzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang yang tidak terbuka pintu mata hatinya melakukan kebaikan dan kepedulian sosial terhadap fakir miskin dan anak yatim. Yatim itu artinya hilang. Profesor Dr. Mutawalli As-Sa'rawi dalam tafsirnya, innal yatima huwal ladzi talaqqalahu umman takhallat aw aban masghulan. Bukanlah yatim itu anak yang kehilangan ayah, tapi yatim itu anak-anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Maka Nabi mengingatkan kita, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atillahi tazid. Idul Fitri itu bukanlah baju baru, tapi Idul Fitri itu adalah ketaatan baru. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan ini. Mari kita rangkai kata di dalam doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami dengan Ramadan di tahun ini. Yang terakhir, panggilan satu seumur hidup atau panggilan kematian. Banyak cara Tuhan mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Ya Allah, sampaikan kami dengan Ramadan di tahun ini. Ada orang yang belum sampai datangnya bulan Ramadan, Allah telah jemput dia. Seperti saudara-saudara kita, korban-korban ya virus corona. Mereka tentu bergembira ingin berada di bulan Ramadan ini, tapi Allah lebih sayang kepada mereka. Dalam banyak riwayat, orang yang mati karena wabah ini, matinya adalah syahid. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, yang kita tidak akan dapat kecuali dengan amal-amal tertentu. Mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita. Ingat, satu pendapat yang dikatakan oleh ulama hikmah, wala turji fi'las solihati ila ghodin la'alla ghodan ya'ti wa anta fil lahdi. Jangan engkau pernah menunda-nunda melakukan kebaikan hingga hari esok. Mudah-mudahan ketika ingat, jangan-jangan saat engkau melakukannya di hari esok, saat itu engkau sudah berada di liang lahat. Mudah-mudahan tausiah ini memberi manfaat untuk saya, umumnya untuk kita para pendengar dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.